Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan, Ibu Sri Ana, beserta teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Julia Riana Novianisi, selaku moderator dari kelompok 8, yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ilham, Ayu Herunisa, Fitri Amalia, dan Fajar Wicaksono. Baik, pada kesempatan ini, untuk penyampaian presentasi proposal dari kelompok 8 tentang usaha jaket multifungsi, langsung saja kita mulai penyampaian materinya. Pembaca pertama dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang pesat di dunia ini, industri menyebabkan terjadinya perubahan dunia usaha secara cepat. Untuk dapat mengikuti arus persaingan, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan menciptakan produk yang berkualitas. Keberhasilan perusahaan dapat mencapai tujuannya ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya yang terpenting adalah kemampuan mendapatkan orderan dari pelanggan. Jaket adalah baju luaran yang panjangnya hingga pinggang atau pinggul, dipakai untuk menahan angin dan cuaca dingin. Bukaan jaket terletak di bagian depan, dari leher ke bawah. Resleting, kancing, atau sabuk dipakai sebagai alat untuk membuka dan menutup bukaan jaket. Mantel lebih panjang dari jaket, biasanya panjang mantel mulai dari sekitar pantat hingga sampai di bawah lutut. Di era modern ini, seperti sekarang ini, jaket mengalami banyak perkembangan mulai dari bentuk, model, dan variasi pada pemakaian dan bahan baku, serta sistem pembuatan seragam kerja itu sendiri. Ketika kita memperhatikan di sekitar kita, telah banyak sekali masyarakat yang menggunakan jaket. Mengingat jaket merupakan salah satu alat untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, sehingga pakaian kerja harus mewujudkan pekerjaan yang memakainya meliputi kondisi keselamatan, vitalitas, performansi, dan citra, sehingga terjaga penuh, dan yang akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Visi menjadi perusahaan pakaian menjadi perusahaan pakaian jadi yang profesional dan memiliki kualitas standar produk tingkat nasional yang meningkat, keunikan lokal. Misi yang pertama, menciptakan peluang besar di bidang konvensi yang potensial. Yang kedua, memajukan produk pakaian jadi yang berkualitas dengan desain berbagai keunikan daerah. Yang ketiga, memberikan pelayanan pembuatan produk pakaian jadi. Yang keempat, menjual perlengkapan kebutuhan jahit untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang kelima, meningkatkan kreativitas produksi dan penjualan yang dikelola oleh karyawan rumahan. Yang terakhir, mengembangkan ekonomi kreatif dan sektor usaha kecil dan menengah di daerah. Di sini ada tujuan dari jaket multifungsi: memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk jaket yang fleksibel dan murah, menambah jumlah pengusaha dalam negeri dalam bersaing dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan para komunitas sepeda motor. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Kegunaan dari jaket multifungsi ini, yang pertama, untuk melindungi tubuh. Jaket yang umumnya di masyarakat pedesaan adalah dipakai pada saat sakit atau musim hujan. Jadi jaket identik dengan orang yang sakit atau kedinginan. Yang kedua, menambah nilai estetika. Salah satu manfaat pemakaian jaket adalah dapatkah tahu akan kalau jaket memiliki beragam model dan warna. Yang ketiga, mix and match model jaket. Mas Bro dan Mbak Sis perlu pintar memadupadankan jaket dengan aksesoris fashion lainnya,
sehingga sesuai dengan peruntukannya atau kegunaannya. Yang keempat, jaket untuk menambah menambah percaya diri. Kok bisa jaket kok bisa jaket bisa menambah rasa percaya diri? Ini ceritanya. Bayangkan kamu dalam suasana buru-buru sehingga tidak punya baju yang rapi. Yang kelima, model jaket dapat menarik perhatian. Salah satu pesona dari jaket adalah menarik perhatian. Dengan kata lain, pemakaian jaket dapat membuat orang-orang tertarik atau menambah simpati seseorang. Rencana rencana usaha produksi jaket. Yang pertama, analisis SWOT, selanjutnya strength atau kekuatan. Memproduksi jaket, desain produk, dan sistem produksi secara sistematik yang membuat produk jaket ini semakin menarik baik segi penampilan maupun kualitas. Harga yang terjangkau, memilih memilih lokasi yang strategis, memiliki banyak supplier terpercaya yang tidak akan membiarkan terjadinya masalah pada rantai pemasok. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Persaingan yang cukup berat dengan produksi jaket lainnya yang sudah populer atau dikenal di masyarakat saat ini. Banyak tren jaket di masa milenial sekarang. Yang ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Kesempatan ekspansi online telah menggunakan dananya untuk melakukan ekspansi secara online. Masih ada kesempatan luas yang belum digali dan bisa memberikan keuntungan tak terbatas melalui online. Dan juga adanya tren baru konsumen yang mengarah kepada fashion produk jaket membuka kesempatan tak terbatas bagi produk kami. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Yang pertama yaitu adanya pengembangan teknologi baru oleh kompetitor yang bisa menjadi ancaman bagi menetralasi brand kita untuk jangka lama. Yang kedua yaitu kenaikan harga bahan baku bisa menyebabkan nilai profit yang semakin rendah. Yang B yaitu marketing mix. Yang pertama yaitu produk atau produk. Produk usaha yang kami tawarkan adalah pakaian yaitu jaket. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang kami tawarkan per jaket sekitar 150.000 per jaket. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Kami bertempat di Jalan Gatot Subroto nomor 1. Yang keempat yaitu promo atau promosi. Kami memiliki face to face dan memanfaatkan media sosial sebagai media promotion. Yang C adalah sasaran penjualan. Sasaran penjualan produksi jaket saat ini biasanya kita ke semua kalangan, anak muda ataupun orang dewasa. Produk kita saat ini memiliki harga yang standar lebih murah dibandingkan pesaing kita. Target pemasaran kita saat ini kepada anak muda, orang tua, maupun anak-anak. Apalagi di zaman milenial sekarang ini, banyak tren jaket yang dijadikan fashion pertama. Apalagi para cowok-cowok. Apalagi di zaman sekarang ini, media digital berupa media sosial terus berkembang dan bisa digunakan untuk menjual sebuah bisnis. Biasanya para pebisnis atau pengusaha menggunakan Instagram untuk mempromosikan pemasaran bisnis ini dengan baik. Yang A yaitu proses produksi. Pada tahap proses produksi kali ini, adanya beberapa proses produksi saat pengembangan bahan baku menjadi produk jadi. Terhadap tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengolahan desain. Pengolahan desain adalah proses pembuatan jaket di mana kita melihat dulu desain yang diinginkan oleh pelanggan mungkin tidak direalisasikan meliputi warna jaket, bahan jaket, detail jahitan, atau pemilihan media desain atau sablon atau bordir, dan detail ukuran serta jumlah jaket yang dibuat. Yang kedua yaitu tahap pemilihan bahan jaket. Pada tahap ini kami menentukan bahan apa yang kami gunakan. Untuk bahan jaket yang kami pakai adalah kain parasut agar saat digunakan sebagai jas hujan tidak tembus oleh air. Dan kami juga memiliki belum.
Oke, kita lanjutkan nomor 2 yaitu tahap pemilihan bahan jaket. Pada saat ini kami menentukan bahan apa yang kami gunakan. Untuk bahan jaketnya yang kami menggunakan kain parasut agar saat digunakan sebagai jas hujan tidak tembus oleh air. Dan kami juga memiliki bahan parasut yang memiliki kualitas lebih bagus lagi. Yang ketiga yaitu pembelian bahan jaket. Pembuatan jaket menggunakan bahan-bahan jaket yang diinginkan oleh pelanggan meliputi Adidas, polyester, drill, kanvas, pledge, katun, diadora, plato, twist atau riptok, parasit, dan kulit sintetis untuk pembuatan jaket motor. Bahan yang kami gunakan disesuaikan dengan bahan jaket yang diinginkan dengan permintaan pelanggan, dan juga disesuaikan dengan kegunaan jaket tersebut akan digunakan sebagai jaket lapangan, jaket himpunan, atau jaket resmi. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Amalia. Terima kasih. 4. Pemotongan bahan. Bahan jaket dipotong sesuai pola. Ukuran desain, pemotongan harus dilakukan secara hati-hati karena hasil pemotongan sangat mempengaruhi kerapihan dari jaket tersebut. Hasil pemotongan jaket yang bagus akan menghasilkan jaket yang berkualitas tinggi. Kelima, sablon dan bordir. Pemesanan jaket bebas menggunakan media desain ini, baik sablon saja, bordir saja, atau kombinasi dari keduanya. Bordir yang kita gunakan adalah bordir komputer yang akan menghasilkan bordiran yang berkualitas. Adapun jenis sablonan bermacam-macam. Bisa menggunakan rubber, plasticon, super white, flocking, dan lain-lain. Keenam, ada proses penjahitan jaket. Setelah jaket selesai dijahit dan dibordir, proses selanjutnya adalah menjahit jaket. Jaket ini jahit sesuai dengan pola pemotongan. Kemudian yang ketujuh ada packaging. Setelah jaket dijahit dan sudah jadi, proses pembuatan jaket selanjutnya adalah proses packaging. Proses packaging jaket ini meliputi pembersihan sisa benang, perapian hasil bordir, pelipatan, steam apabila customer meminta jaketnya di steam, packaging ke dalam plastik, dan kualitas kontrol mengenai jumlah ukuran dan jumlah pemesanan. Berikut adalah aspek keuangan produksi jaket. Bahan baku dan perlengkapan. Yang pertama, kain jeans membutuhkan 3 meter, membutuhkan biaya Rp100.000. Kemudian yang kedua ada kain parasut 1 meter, membutuhkan biaya Rp60.000. Kemudian ketiga, pengikat tas 4 pieces membutuhkan Rp25.000. Kemudian yang keempat, biaya tukang jahit 1 orang sama dengan Rp65.000. Totalnya adalah Rp250.000. Aspek keuangan produksi jaket. Seperti sebelumnya yang sudah dikatakan oleh Ilham tentang tabel berikut, totalnya Rp250.000. Modal yaitu bahan baku dan perlengkapan plus biaya lain-lain sama dengan Rp250.000 ditambah Rp30.000 sama dengan Rp280.000. Harga pokok penjualan atau HPP yaitu modal dibagi jumlah produksi sama dengan Rp280.000 dibagi Rp40.000 sama dengan Rp7.000. Laba yang diinginkan yaitu HPP dikali 50% yaitu 7.000 dikali 50% sama dengan 3.500. Selanjutnya harga jual. Harga jual yaitu HPP plus laba yang diinginkan sama dengan 7.000 ditambah 3.500 sama dengan 10.500. Laba kotor yaitu hasil penjualan dikurang modal. Hasil penjualannya itu 10.500 dikali 40.000 dikurang 250.000 yaitu 420.000 dikurang 280.000 sama dengan 140.000. Laba bersih yaitu laba kotor dikurang biaya lain-lain. Laba kotor 140.000 dikurang biaya lain-lain itu 30.000 sama dengan 110.000. Next. Selanjutnya, break even point yaitu modal dibagi harga jual sama dengan 280.000 dibagi 10.500 yaitu 26,7 pieces dibulatkan menjadi 27 pieces. Profitabilitas yaitu laba bersih dibagi hasil penjualan dikali 100% sama dengan 110.000 dibagi 420.000 dikali 100% sama dengan 26,19%.
Terakhir yaitu rentabilitas, yaitu laba bersih dibagi modal produksi dikali 100% sama dengan 110.000, dibagi 280.000 dikali 100% sama dengan 39,29%. Inilah aspek keuangan produksi jaket multifungsi. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 8. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.